Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ahmad Nasihin MPD selaku dosen pengampuh mata kuliah fikih dan usul fikih, dan teman-teman yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kuliah meskipun secara daring. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, nama saya Mulyasi dan nama teman saya Sri Masiah Saprina dan Nurul Asmawanti. Kami akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam atau qiyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Masiah Saprina. Saya dari kelompok 7 akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dan kehujahan qiyas. Secara etimologi, qiyas berarti mengira-ngirakan atau menyamakan. Mengkiaskan berarti mengira-ngirakan atau menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara terminologi, menurut ahli ulama usul fikih, qiyas berarti menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya karena memiliki persamaan ilat hukum. Jadi secara umum, qiyas yaitu mempertemukan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya karena memiliki persamaan ilat hukum. Ada beberapa ayat yang dijadikan landasan bagi terlaksananya qiyas, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian." Maksud dari ungkapan kembali kepada Allah dan Rasulnya itu adalah perintah supaya menyelidiki tanda-tanda kecenderungan apa sesungguhnya yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Hal ini dapat diperoleh melalui pencarian ilat hukum yang merupakan tahapan dalam melakukan qiyas. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Rukun-rukun qiyas. Adapun rukun-rukun qiyas adalah yang pertama, asal atau pokok, yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nasnya yang dijadikan tempat mengkias. 2. Faro, yaitu atau cabang, yaitu peristiwa yang tidak ada nasnya. Faro itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan asal. 3. Hukum asal, yaitu hukum syara' yang ditetapkan oleh suatu nas. 3. Ilat, yaitu suatu sifat yang terdapat pada asal. Dengan adanya sifat itulah asal mempunyai suatu hukum. C. Qiyas sebagai sandaran ijma'. Para ulama berpendapat tentang qiyas. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa qiyas itu tidak sah dijadikan dasar ijma' dengan argumen bahwa ijma' itu qat'i, sedangkan dalil qiyas adalah zanni. Menurut kaidah yang qat'i itu tidak sah dijadikan pada yang zanni. Para ulama yang mengatakan bahwa qiyas sah dijadikan dasar ijma' berargumen bahwa hal itu telah sesuai dengan pendapat sebagian besar ulama karena qiyas itu termasuk salah satu dalil syara', maka sah dijadikan landasan ijma'. Sebagaimana dalil-dalil syara' lainnya, para sahabat setelah wafat Nabi besar Muhammad SAW berbeda pendapat tentang siapa yang dijadikan pengganti sebagai khalifah
Kemudian mereka memilih Abu Bakar As-Siddiq karena ketika beliau sedang sakit, Rasul senantiasa mewakili Abu Bakar untuk menjadi imam salat. Adapun mereka yang mengatakan ijma itu adalah dalil qat'i, sedangkan qiyas adalah dalil zanni, tidak bisa diterima karena khabar ahad juga termasuk zanni, tetapi para ulama menyatakan sah dijadikan ijma. D. Contoh aplikasi kias pada zakat harta. Pada prinsipnya, di dalam fikih, harta-harta yang wajib dizakati atau mal zakawi adalah: yang pertama, harta dagangan, tijarah; yang kedua, emas, zahab, perak, fidoh; yang ketiga, pertanian, zuru, buah-buahan, simar; yang keempat, hewan ternak, mawasi atau na'am; yang kelima, hasil tambang, ma'dan; dan juga harta karun, rikas. Kelima mal zakawi ini memiliki ilat yang sama, yakni al-namah, tumbuh atau berkembang. Pengertian berkembang menurut bahasa sekarang ini adalah bahwa sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, bunga atau pendapatan, keuntungan investasi, ataupun pemasukan, walaupun harta itu berkembang dengan sendirinya. Menurut pendapat kami bertiga, kias yaitu menyamakan satu kejadian dengan kejadian yang lain yang memiliki kesamaan. Kias juga memiliki beberapa unsur pokok, yaitu as, far'u, dan ilat. Penunjukan Abu Bakar sebagai imam dikiaskan pada penunjukan beliau sebagai khalifah, dan hal ini disepakati oleh semua sahabat. Dengan demikian, jelas bahwa kias adalah landasan dari ijma. Kias juga banyak diaplikasikan dalam hukum-hukum Islam, contohnya itu pada zakat harta. Tapi ada juga ulama yang tidak menggunakan kias dalam menentukan hukum. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, karena di sini kita sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.